小凡是你亲嘴门弟子，要修炼天。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alur cerita film kungfu Cina yang pastinya sangat seru banget, yang berjudul Jade Dynasty. Film ini mengisahkan seorang anak yatim yang lemah bernama Zhang Xiaofan. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dikisahkan di awal film ada sebuah perguruan kungfu yang sangat besar, yaitu perguruan Qingyun. Perguruan ini terbagi menjadi 7 aliran yang berbeda, di mana masing-masing aliran diketuai oleh guru sakti dan tinggal di 7 puncak gunung yang berbeda, namun tak berjauhan. Masing-masing aliran memiliki murid yang sangat banyak, terkecuali puncak Dazu, yang hanya memiliki 7 orang murid. Uniknya, dari ke-7 murid itu, ada 1 orang murid yang kerjaannya hanya memasak dan bersih-bersih. Ya, dialah Xiaofan. Di film ini juga diceritakan masa lalu Xiaofan, di mana desanya mengalami bencana petir yang sangat dahsyat. Seluruh warga desa meninggal dan tersisa hanya 2 orang anak kecil yang saat itu sedang pergi mencari kayu. Xiaofan yang menjadi anak yatim piatu itu diangkat menjadi murid perguruan Qingyun. Usut punya usut, bencana petir itu terjadi akibat pertarungan 2 orang sakti, yaitu seorang biksu dan utusan Raja Iblis, yang memperebutkan sebuah pusaka sakti yaitu manik pengisap darah, yang mampu membangkitkan pusaka tongkat sukma yang akan menjadi pusaka terkuat di bumi. 10 tahun kemudian, semua guru sakti berkumpul untuk membahas pertandingan rutin yang diadakan setiap 60 tahun sekali, di mana setiap perguruan harus mengirimkan 7 perwakilannya. Pada suatu hari, Xiaofan yang sedang galau pergi ke danau untuk menemui naga raksasa dan menceritakan semua masalahnya. Scene berganti. Suatu hari, Ling Er memberikan kitab kungfu yang dimiliki oleh ayahnya secara diam-diam. Kemudian, Xiaofan langsung mempelajarinya. Di tengah-tengah latihan, manik itu selalu mengganggunya. Manik itu diberikan oleh seorang biksu, dan biksu itu ingin agar suatu saat nanti Xiaofan membuang manik itu ke dasar jurang yang paling dalam, karena sangat berbahaya. Saat Xiaofan hendak membuang manik itu, ternyata ada seekor monyet yang mengganggunya. Xiaofan langsung lari ke hutan dan jatuh ke dalam sungai. Saat naik ke permukaan, ternyata monyet itu masih menunggu dan langsung menyerangnya. Serangan monyet itu mengakibatkan tangan Xiaofan berdarah. Saat itulah keanehan terjadi. Manik pengisap darah yang dititipkan oleh seorang biksu pada Xiaofan waktu kecil langsung mengisap darahnya. Tiba-tiba, tongkat sakti muncul dari dalam air yang terpanggil oleh manik pengisap darah. Kedua pusaka itu bersatu dan mengikuti Xiaofan. Kejadian aneh itu juga disadari oleh guru-guru. Sang guru pun langsung mengirim murid-murid untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Raja Iblis yang juga mengetahui hal itu ingin sekali merebut tongkat sukma yang saat ini dibawa Xiaofan. Singkat cerita, Xiaofan kembali ke perguruan dan menjalani aktivitas bersih-bersih dan memasak seperti biasanya. Akhirnya, lonceng raksasa dibunyikan sebagai tanda pertandingan bela diri akan segera dimulai. Saat semua murid berkumpul di puncak kuil tertinggi untuk mengambil undian, datanglah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bernama Lu Xiaoqi yang merupakan unggulan pertama pada pertandingan kali ini. Saat semua murid sibuk mengambil undian, namun ada 1 orang yang tidak terbang sendiri, yaitu Xiaofan. Hal itu membuat para murid lain menertawakannya. Entah kebetulan atau bagaimana, ternyata Xiaofan mendapat nomor urut 1, yang artinya ia akan lolos ke babak selanjutnya tanpa harus bertanding. Singkat cerita, tibalah hari pertandingan Xiaofan. Pertandingan itu pun sepi, hanya ada 1 orang penonton, karena pada memilih menonton pertandingan yang lain. Tak disangka, berbekal tongkat sukma, Xiaofan berhasil memenangkan pertandingan itu. Saat sedang berkumpul untuk makan, sang guru terlihat agak marah karena semua muridnya kalah. Tiba-tiba Xiaofan mengatakan kalau dirinya menang, sehingga gurunya pun senang. Esok harinya, Xiaofan akan menjalani pertarungan dengan Qingyu sahabatnya waktu kecil. Lagi-lagi, berbekal tongkat sakti miliknya, Xiaofan mampu mengalahkannya. Semua orang pun langsung bengong melihatnya, seakan tak percaya. Pertarungan final pun dilakukan, di mana Xiaofan akan menghadapi unggulan pertama, yaitu Lu Xiaoqi. Sebelum pertarungan terjadi, Xiaofan telah membuang tongkatnya karena dia merasa tak layak menang jika hanya mengandalkan tongkat sukma. Xiaofan yang hampir kalah dalam pertandingan, tiba-tiba tongkat itu datang kembali membantunya dengan sendirinya.
Pertarungan pun makin sengit. Sebenarnya Xiaofan mampu menang dalam pertandingan itu, namun karena lawannya terlalu cantik, Xiaofan jadi tak tega memukul kepala Lu Shaoqi dengan tongkatnya. Akhirnya Xiaofan pun kalah. Di tempat lain, murid-murid yang diutus perguruan King Yun untuk mencari fenomena aneh, dicegat dan diserang oleh pasukan Raja Iblis, dan semuanya tewas terbunuh. Tiba-tiba muncul dari dalam tanah kereta kuda yang akan menuju ke tempat pertandingan dilakukan. Xiaofan yang sedang berjalan dicegat oleh kereta kuda itu, yang tiba-tiba berubah menjadi Raja Iblis yang sangat sakti. Raja Iblis langsung merebut tongkat sukma, namun karena sudah menyatu dengan darah Xiaofan, tongkat itu pun kembali. Singkat cerita, saat Xiaofan nyaris terbunuh, tiba-tiba datang guru-guru dan semua murid perguruan King Yun membantunya. Namun apa daya, karena Raja Iblis terlalu kuat, akhirnya mampu mengalahkan semua murid dengan mudah. Pertarungan Raja Iblis dan semua guru pun terjadi. Namun saat guru-guru nyaris kalah, Xiaofan datang membantu dengan tongkat saktinya. Semua guru pun langsung membantu Xiaofan dengan mentransfer semua tenaganya. Akhirnya Xiaofan mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, yang membuat Raja Iblis takut dan ingin kabur. Namun sesaat sebelum kabur, Raja Iblis mengatakan kalau manik pengisap darah sebenarnya adalah pusaka milik kerajaan iblis, dan Xiaofan telah menyerap kekuatan iblisnya bersamaan saat para guru mentransfer kekuatannya pada Xiaofan. Cepat atau lambat, Xiaofan akan menjadi iblis. Lalu Raja Iblis pun kabur. Kata-kata Raja Iblis pun terbukti. Dari dalam tubuh Xiaofan mengeluarkan aura iblis yang sangat dahsyat. Lalu semua guru langsung menyerangnya. Tapi Xiaofan dengan mudah mengalahkan semua gurunya itu. Saat Xiaofan hendak membunuh gurunya, Ling Er pun datang menolong ayahnya dan kepala Ling Er terpukul oleh tongkat sakti hingga akhirnya dia pun tewas. Salah satu guru mengetahui cepat atau lambat Xiaofan akan menjadi Raja Iblis, sehingga menyuruh Lu Shaoqi untuk membunuhnya. Sesaat sebelum pedang mengenai kepalanya, tiba-tiba gurunya menahan pedang itu dan mengusir Xiaofan dari perguruan King Yun. Xiaofan pun pergi dari perguruan King Yun, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.